Pada zaman dahulu kala, di sebuah tanah Jawa yang sawahnya menguning saat angin senja turun dari Bukit Kapur, hiduplah orang-orang desa yang percaya bahwa setiap rumah tua mempunyai napasnya sendiri, bahwa sumur, pendapa, dapur, dan pintu kayu dapat mengingat langkah manusia, menyimpan janji yang diucapkan pelan, serta menunggu hari ketika kebenaran yang disembunyikan akhirnya keluar seperti embun dari daun pisang pada pagi pertama musim hujan. Desa itu bernama Kedung Jati, terletak di kaki Bukit Kapur yang putihnya tampak sayu bila terkena cahaya bulan. Di pinggir desa mengalir sungai kecil, tidak deras, tetapi suaranya selalu terdengar seperti orang tua yang sedang menasihati cucu. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu berdiri renggang, dipisahkan kebun singkong, rumpun serai, dan pagar hidup dari bunga sepatu. Setiap pagi, perempuan desa membawa kendi ke sumur, lelaki menuntun kerbau ke sawah, dan anak-anak berlari di pematang sambil tertawa menunggu nasi hangat dari dapur. Di bagian paling teduh desa berdiri rumah besar keluarga Ki Demang Jayeng Pati. Rumah kayu jati dengan pendapa lebar dan tiang-tiang tua yang warnanya gelap seperti tanah basah. Orang Kedung Jati menyebutnya Omah Ageng, sebab sejak zaman kakek buyut, rumah itu menjadi tempat orang meminta keputusan, menimbang perkara, dan berlindung saat banjir dari sungai bawah bukit. Di halaman depannya ada pohon asam tua, sedangkan di samping belakang terdapat sumur batu yang airnya jernih, dingin, dan dipercaya tidak pernah kering walau kemarau panjang. Di rumah itulah tinggal Rarasati Nawangwulan, seorang pelayan muda yang wajahnya lembut seperti cahaya lampu minyak setelah angin reda. Ia bukan keturunan orang besar, bukan pula perempuan yang biasa bicara lantang, namun semua orang tahu tangannya ringan membantu. Ia menanak nasi sebelum ayam berkokok, menyapu pendapa setelah embun jatuh, menjemur kain di halaman, dan menjaga dapur agar asapnya tidak mengganggu kamar para tetua. Bila disuruh, ia menjawab halus, "Inggi, Nyai," lalu menunduk tanpa membuat bunyi sandal. Rarasati datang ke rumah itu sejak masih kecil, ketika ibunya meninggal karena panas panjang pada akhir musim hujan. Ki Demang Jayeng Pati dahulu menerima dia karena almarhum ayahnya pernah menjaga lumbung keluarga dari kebakaran. Sejak itu Rarasati tumbuh di antara suara lesung, bau kayu bakar, dan kain-kain putih yang dijemur dekat sumur. Bok Rembulan, pelayan tua yang rambutnya sudah seperti kapas kapuk, mengajari Rarasati cara melipat selimut tamu, cara menyimpan beras, dan cara diam ketika orang besar sedang berbicara. Walau hidupnya sederhana, Rarasati mempunyai hati yang lapang. Ia sering menyisihkan bubur hangat untuk penjaga lumbung yang sakit, memberi air pada pengemis tua, dan menenangkan anak kecil yang menangis di pinggir pagar. Orang desa mengenalnya sebagai gadis yang tidak banyak meminta, tetapi selalu hadir saat dibutuhkan. Namun pada musim ketika padi mulai menguning, wajah Rarasati berubah lebih pucat, langkahnya lebih lambat, dan tangannya sering berhenti lama di atas perut, seakan sedang mendengarkan suara halus dari dalam tubuhnya. Hanya Mbok Rembulan yang pertama kali memperhatikan perubahan itu. Suatu pagi, ketika mereka menumbuk bumbu di dapur belakang, Rarasati tiba-tiba duduk memegang dinding tanah liat, napasnya pendek. Mbok Rembulan menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Anak wedok, rahasia yang tumbuh di dalam badan tidak akan selamanya bisa ditutup dengan kain panjang." Rarasati menunduk dan matanya menggenang seperti sumur setelah hujan malam. Ia tidak menjawab dengan kata panjang, hanya berbisik bahwa ia ingin menjaga bayi itu tetap hidup dan tidak merusak nama rumah. Bayi itu adalah darah Raden Wirasana Adiputra, tuan muda rumah besar Kedung Jati. Raden Wirasana bukan lelaki kasar, bukan pula pemuda yang suka mempermainkan perempuan di depan orang banyak. Ia sering turun ke halaman belakang untuk melihat kuda, memeriksa lumbung, atau menanyakan apakah para pelayan sudah makan. Pada malam, setelah selamatan panen kecil, ia pernah duduk di serambi dapur, berbicara dengan Rarasati tentang hujan, tentang kesepian rumah besar, dan tentang manusia yang sering dinilai dari kain yang dipakai, bukan dari hati yang dijaga.
Dari percakapan-percakapan pelan itulah tumbuh rasa yang tidak berani disebut keras-keras. Rarasati tahu ia hanya pelayan, sementara Raden Wirasana adalah putra tunggal keluarga priayi tua. Tetapi hati manusia kadang seperti tanaman liar di tepi pagar, tetap tumbuh walau tidak disiram dengan sengaja. Raden Wirasana pernah memegang tangan Rarasati di bawah bayang pohon asam dan berkata, "Sesudah panen raya selesai, aku akan bicara kepada Bapak dan Ibu, sebab janji yang baik tidak boleh dibiarkan menjadi debu." Rarasati menyimpan kata-kata itu seperti menyimpan beras terbaik di tempayan tanah. Setiap malam ia mengulangnya dalam hati, bukan untuk menjadi sombong, melainkan untuk bertahan dari takut. Ia tahu Nyai Bramantari, ibu Raden Wirasana, adalah perempuan keras yang menjaga nama keluarga seperti menjaga api di tungku agar tidak padam. Nyai Bramantari tidak jahat kepada pelayan, tetapi matanya tajam pada segala hal yang bisa membuat rumah besar menjadi bahan bisik-bisik. Bagi Nyai, martabat keluarga lebih halus daripada kain batik dan lebih mudah robek daripada daun pisang tua. Sementara Ki Demang Jayengpati, ayah Raden Wirasana, lebih sering diam di pendapa, memandang halaman seperti membaca tulisan yang tidak tampak. Ia sudah tua, tubuhnya tinggi, tetapi pundaknya agak turun. Orang desa menghormatinya karena ia jarang menghukum dengan marah, namun diamnya sering membuat orang takut. Bila ada perkara tanah, utang padi, atau pertengkaran keluarga, Ki Demang hanya mendengar lama, lalu mengucap beberapa kata yang membuat semua orang menunduk. Rarasati selalu merasa lelaki tua itu mengetahui lebih banyak daripada yang ia katakan. Hari-hari menjelang panen raya berjalan perlahan. Angin membawa bau gabah muda, daun jati mulai luruh, dan langit sore sering berwarna tembaga. Rarasati tetap bekerja, meski perutnya mulai menunjukkan rahasia yang tidak bisa selamanya disembunyikan oleh kebaya longgar. Ia bangun sebelum subuh, menimba air dari sumur, dan kadang berhenti saat bayi di dalam dirinya bergerak pelan. Ketika itu ia meletakkan telapak tangan di perut dan berbisik, "Nak, sabarlah. Rumah ini belum mengenalmu, tetapi ibumu akan berusaha menjagamu." Di pojok kamar penyimpanan rumah besar, ada sebuah peti kayu tua yang jarang dibuka. Peti itu berisi kain-kain pusaka, selendang upacara, ikat kepala, dan beberapa benda peninggalan nenek moyang keluarga Jayengpati. Tidak semua pelayan boleh menyentuhnya, hanya Mbok Rembulan yang sesekali membersihkan debu di sekitarnya. Orang tua desa percaya bahwa peti itu tidak hanya menyimpan kain, melainkan juga ingatan rumah. Bila tutupnya berderi tanpa sebab, biasanya ada perkara keluarga yang akan muncul ke permukaan seperti akar pohon setelah tanah longsor. Pada suatu malam, setelah hujan rintik jatuh sebentar lalu berhenti, Rarasati membawa lampu minyak ke lorong dekat kamar penyimpanan. Rumah sudah sunyi, hanya terdengar dengkur pelan dari kamar pelayan dan suara tokek di langit-langit. Ia hendak mengambil kain lap untuk dapur, tetapi langkahnya berhenti ketika mendengar bunyi kayu berdecit. Peti tua itu terbuka sedikit, padahal sore tadi Mbok Rembulan telah menguncinya. Dari celahnya, sebuah selendang hijau tua jatuh perlahan ke lantai, seperti daun panjang yang dilepaskan angin dari dahan. Rarasati berdiri kaku, lampu minyak di tangannya bergetar sampai bayang-bayang menari di dinding. Selendang itu bukan kain biasa, sebab pinggirnya disulam benang emas membentuk daun asam kecil berulang-ulang. Ia pernah mendengar Mbok Rembulan berkata bahwa selendang itu milik eyang putri keluarga, perempuan lembut yang dahulu menyatukan dua cabang keturunan saat hampir terpecah karena sengketa warisan. Rarasati tidak berani menyentuhnya. Ia hanya menunduk, seolah kain itu sedang melihat dirinya dan bayi yang diam di dalam rahimnya. Keesokan paginya, berita kecil datang seperti angin yang masuk melalui sela pintu. Paman Wangsa Dirja, adik sepupu Ki Demang, tiba dari desa sebelah dengan wajah cerah dan suara dibuat gembira. Ia duduk di pendapa, menyeruput teh panas, lalu berkata bahwa keluarga jauh mereka, Diajeng Mandrawati, akan datang berkunjung beberapa hari lagi. Katanya, perempuan itu cantik, pandai membatik,
dan masih berdarah bangsawan. Rarasati yang sedang menaruh pisang rebus di meja hanya mendengar sepatah nama itu, tetapi dadanya terasa sesak tanpa sebab. Nyai Bramantari menyambut kabar itu dengan mata yang lebih hidup. Ia berkata kepada Ki Demang bahwa rumah besar memang memerlukan perempuan utama yang tahu tata krama keluarga. Paman Wangsadirja tersenyum dan menambahkan, Raden Wirasana sudah pantas mempunyai pendamping yang sepadan, agar lumbung tetap penuh dan nama Jayengpati tidak menurun. Kata sepadan itu jatuh ke telinga Rarasati seperti batu kecil ke dalam kendi. Tidak keras, tetapi meninggalkan bunyi yang lama berputar di dalam kepalanya. Raden Wirasana saat itu sedang bersiap pergi ke pesisir utara untuk urusan garam dan kain dagang keluarga. Ia belum sempat bicara kepada ayah ibunya, sebab Ki Demang meminta ia menyelesaikan hitungan lumbung sebelum panen raya. Malam sebelum berangkat, ia mencari Rarasati di dekat halaman jemur yang sudah kosong. Bulan separuh menggantung di atas pohon asam. Rarasati berdiri dengan tangan menangkup perut, sedangkan Raden Wirasana menatapnya cemas dan berkata pelan bahwa ia tidak akan mengingkari janji, walau jalan menuju restu mungkin panjang. Rarasati ingin percaya, tetapi rasa takutnya sudah tumbuh seperti rumput di musim basah. Ia bertanya, apakah Raden benar-benar akan kembali sebelum kabar tentang Diajeng Mandrawati menjadi keputusan keluarga? Raden Wirasana menarik napas panjang, lalu menjawab, Aku pergi bukan untuk lari, Rarasati, melainkan menyelesaikan tugas yang sudah diperintahkan Bapa. Setelah itu aku akan berdiri di pendapa dan menyebut namamu dengan terang. Ucapan itu membuat Rarasati meneteskan air mata, namun ia segera menghapusnya karena seorang pelayan tidak biasa terlihat rapuh. Pagi keberangkatan Raden Wirasana, seluruh rumah sibuk. Kuda disiapkan, bekal nasi dibungkus daun jati, dan 2 orang pesuruh menunggu di depan gerbang. Nyai Bramantari memberi pesan panjang tentang dagangan dan kehormatan keluarga, sementara Ki Demang hanya menepuk pundak putranya. Rarasati berdiri jauh di dekat dapur, memegang kendi kosong seolah sedang menunggu perintah. Sebelum naik kuda, Raden menoleh sebentar. Tatapan mereka bertemu, singkat saja, tetapi cukup membuat Rarasati merasa ada janji yang dibawa pergi bersama debu jalan. Setelah tuan muda berangkat, rumah besar terasa berbeda. Pendapa tetap luas, sumur tetap jernih, dapur tetap berasap, namun udara di dalamnya seperti menahan sesuatu. Nyai Bramantari mulai memeriksa kain-kain terbaik, menanyakan kamar tamu mana yang harus dibersihkan, dan menyuruh para pelayan menyiapkan alas tidur halus untuk kedatangan Diajeng Mandrawati. Rarasati menjalankan semua perintah dengan wajah tenang. Ia mencuci tirai, mengelap meja, dan merapikan bunga melati di mangkuk tembaga, meski setiap wangi melati membuat perutnya terasa kian berat. Mbok Rembulan beberapa kali mendekatinya tanpa banyak bicara. Di dapur, ketika api tungku menyala kecil, perempuan tua itu hanya berkata, "Jangan takut kepada pintu yang tertutup, sebab pintu tua pun mengenal siapa yang sering membersihkan ambangnya." Kalimat itu pendek, namun Rarasati menyimpannya di hati. Ia tahu Mbok Rembulan tidak bisa melawan Nyai Bramantari, tidak bisa mengubah keputusan keluarga, tetapi nasihatnya seperti air hangat bagi tubuh yang menggigil. Kadang, dalam rumah besar, satu kalimat lembut lebih berharga daripada sekantong beras. Pada hari ketiga, setelah keberangkatan Raden Wirasana, rombongan kecil Diajeng Mandrawati memasuki gerbang rumah besar. Ia datang dengan tandu sederhana, tetapi kainnya halus, diiringi seorang dayang dan seorang pesuruh lelaki yang membawa peti pakaian. Wajahnya manis, matanya lentik, dan senyumnya mudah mengembang di hadapan Nyai Bramantari. Ia mencium tangan para tetua dengan sopan, memuji luasnya pendapa, dan berkata bahwa rumah Kedung Jati terasa seperti rumah leluhur yang diberkati. Semua orang tersenyum, kecuali Rarasati yang merasa udara mendadak lebih dingin. Diajeng Mandrawati memperhatikan rumah itu dengan mata yang tidak hanya melihat, melainkan menimbang. Ia memandang lumbung padi, sumur batu, lemari pusaka,
dan jalan menuju kamar dalam seakan sedang menghitung letak setiap benda. Ketika Rarasati menghidangkan teh, Mandrawati menatap perutnya sebentar, lalu tersenyum terlalu halus. "Pelayan di rumah ini tampaknya diberi makan sangat baik," katanya lembut, seolah bercanda. Nyai Bramantari tidak segera menjawab, tetapi alisnya bergerak sedikit. Rarasati menunduk lebih dalam, menjaga agar tangannya tidak gemetar di atas baki. Sejak kedatangan Mandrawati, bisikan kecil mulai muncul di sudut-sudut rumah. Dayangnya bertanya kepada pelayan lain mengapa Rarasati tampak lelah. Pesuruhnya tertawa pelan saat melihat Rarasati berjalan lambat, dan Paman Wangsadirja beberapa kali menatap dengan rasa curiga. Kabar di rumah besar selalu mudah keluar melalui pagar, terbawa penjual sayur, tukang kayu, atau anak kecil yang mendengar dari dapur. Dalam 2 hari, perempuan di sumur desa sudah saling bertanya, apakah benar ada pelayan rumah Jayengpati yang menyimpan rahasia di balik kebaya longgar. Rarasati mendengar sebagian bisikan itu ketika ia menjemur kain di halaman belakang. Angin mengangkat ujung kain putih, memperlihatkan langit yang pucat setelah gerimis. Ia merasa bayi di dalam perutnya bergerak, seolah ingin mengingatkan bahwa ia tidak sendirian. Rarasati meletakkan tangan di perut dan berdiri lama di antara kain-kain basah. Ia tidak ingin merebut rumah, tidak ingin memalukan siapapun, tidak ingin membuat Raden Wirasana bertengkar dengan ibunya. Ia hanya ingin anak itu lahir dengan nama yang tidak dibuang seperti Abu Tungku. Malam berikutnya, ketika semua orang sudah masuk kamar, Rarasati kembali melewati lorong penyimpanan. Kali ini ia tidak membawa lampu minyak, hanya pelita kecil dari dapur. Dari dalam kamar tua terdengar bunyi halus, seperti kain diseret di lantai. Ia berhenti, tubuhnya dingin. Pintu kamar penyimpanan ternyata tertutup rapat, namun dari bawah celahnya keluar ujung selendang hijau tua yang sama. Rarasati menelan ludah, lalu memanggil Mbok Rembulan dengan suara hampir tidak terdengar. Perempuan tua itu datang perlahan, melihat kain itu, dan wajahnya berubah sangat serius. Mbok Rembulan mengambil selendang itu dengan kedua tangan, tidak seperti mengambil kain biasa, melainkan seperti mengangkat bayi tidur. Ia mengusap sulaman daun asam di pinggirnya, lalu berkata lirih kepada Rarasati, "Kain leluhur tidak jatuh 2 kali tanpa sebab." Setelah itu ia memasukkannya kembali ke peti dan mengunci pintunya. Rarasati bertanya apakah pertanda itu buruk. Mbok Rembulan tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang perut Rarasati lama sekali, kemudian menyuruhnya pulang ke kamar dan menjaga pikiran agar tidak tenggelam sebelum waktunya. Di kamar kecil dekat dapur, Rarasati duduk di atas tikar pandan. Dari luar terdengar suara jangkrik, sesekali diselingi langkah penjaga yang berkeliling halaman. Ia memikirkan Raden Wirasana di jalan pesisir, memikirkan Nyai Bramantari yang mulai curiga, memikirkan Diajeng Mandrawati yang senyumnya terasa seperti pisau disimpan dalam kain sutra. Di antara semua itu, ia memikirkan bayi yang belum melihat dunia. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nak, bila kelak pintu rumah ini tertutup, ibumu akan tetap menjadi jalan kecil untukmu." Pagi-pagi sekali, hujan turun lebih deras daripada biasanya. Air menetes dari genting tua, mengalir di halaman, lalu berkumpul dekat akar pohon asam. Para pelayan sibuk memindahkan kayu bakar agar tidak basah. Diajeng Mandrawati berdiri di serambi dengan selendang kering di bahu, memandang Rarasati yang sedang mengangkat bakul berisi pakaian. Ia berkata kepada Nyai Bramantari bahwa rumah sebesar ini harus berhati-hati menjaga siapa yang tinggal di dalamnya. Ucapannya terdengar seperti nasihat, tetapi Rarasati tahu kata-kata itu sedang mencari jalan menuju luka. Nyai Bramantari mulai memanggil Rarasati lebih sering, bukan untuk memberi perintah biasa, melainkan untuk menatapnya dari kepala hingga kaki. Suatu sore, di dekat meja sirih, Nyai bertanya, apakah Rarasati sakit? Rarasati menjawab bahwa tubuhnya hanya lelah karena pekerjaan. Nyai Bramantari diam, lalu berkata, "Rumah ini memberi makan banyak orang, tetapi rumah ini tidak boleh menjadi tempat orang menyembunyikan malu." Rarasati menunduk begitu dalam sampai air matanya hampir jatuh ke lantai,
tetapi ia menahannya karena belum saatnya kebenaran diucapkan tanpa saksi. Pada malam yang sama, peti pusaka kembali berbunyi. Kali ini bukan hanya Rarasati yang mendengar, melainkan juga Pak Gendis, penjaga lumbung yang sedang lewat membawa lentera. Ia melihat pintu kamar penyimpanan bergetar pelan, padahal tidak ada angin masuk dari manapun. Keesokan harinya, kabar tentang peti tua yang gelisah mulai menyebar di antara orang rumah. Ada yang berkata leluhur marah, ada yang berkata rumah akan menerima tamu besar, ada pula yang berbisik bahwa mungkin ada darah keluarga yang sedang ditolak sebelum sempat dikenali. Rarasati tidak menanggapi kabar itu. Ia bekerja seperti biasa, meski kakinya sering pegal dan punggungnya terasa berat. Ia membersihkan beranda, menyiapkan air hangat untuk Nyai Bramantari, dan membantu memasak sayur lodeh di dapur. Ketika sendirian, ia memandangi halaman yang basah oleh hujan. Di sana, di bawah pohon asam tua, Raden Wirasana pernah mengucapkan janji. Kini tempat itu kosong, hanya daun-daun kecil berserakan di tanah. Rarasati menutup mata dan berharap jalan pesisir tidak menahan kepulangan tuan muda terlalu lama. Menjelang tidur, Mbok Rembulan datang membawa semangkuk air jahe. Ia duduk di ambang kamar Rarasati, tidak masuk terlalu jauh agar tidak menimbulkan prasangka. Wajah tuanya diterangi lampu kecil, keriputnya tampak seperti peta jalan panjang. Ia berkata, "Tidurlah Neduk, sebab orang yang membawa anak harus menyimpan tenaga untuk hari ketika semua mata menuntut jawaban." Rarasati menerima mangkuk itu dengan kedua tangan. Jahe terasa hangat di lidahnya, namun yang lebih menghangatkan adalah keyakinan bahwa setidaknya satu orang di rumah itu masih melihatnya sebagai manusia. Di luar kamar, rumah besar Kedung Jati perlahan tenggelam dalam malam. Pendapa sunyi, sumur batu memantulkan cahaya bulan yang pecah oleh tetes hujan, dan dapur menyimpan bara kecil di bawah abu. Dari kamar tamu terdengar tawa halus Diajeng Mandrawati bersama dayangnya, sedangkan dari kamar dalam, Nyai Bramantari masih berbicara pelan dengan Paman Wangsadirja tentang masa depan Raden Wirasana. Rarasati berbaring miring, memeluk perutnya, dan mendengarkan semua suara itu seperti mendengar sungai jauh yang membawa kabar buruk dari hulu. Sebelum matanya terpejam, Rarasati melihat dari celah pintu sebuah bayangan hijau bergerak di lorong, seolah ujung selendang tua lewat tanpa disentuh siapapun. Ia tidak berteriak, tidak bangun, hanya menahan napas. Dalam hati, ia merasa rumah besar itu sedang menyimpan rahasia bersamanya, menunggu hari ketika bayi itu lahir dan semua orang harus memilih antara menjaga nama palsu atau menerima darah yang nyata. Di luar, pohon asam menggugurkan satu daun kecil ke tanah basah, pelan sekali, seperti tanda yang belum selesai dibaca. Pagi setelah bayangan hijau itu lewat di lorong, Kedung Jati bangun dengan suara gerimis yang lebih halus daripada bisikan. Air menetes dari ujung genting rumah besar, jatuh ke tempayan kosong, membuat bunyi kecil yang berulang-ulang seperti orang mengetuk pintu dari jauh. Rarasati membuka mata sebelum ayam jantan bersuara, lalu duduk perlahan di tikar pandan. Perutnya terasa berat, tetapi hatinya lebih berat lagi, sebab di dalam rumah yang sama, senyum Diajeng Mandrawati mulai memenuhi ruang seperti asap tipis yang tidak kelihatan, namun membuat mata pedih. Ia mencuci muka di dekat tempayan, merapikan rambutnya, lalu menuju dapur dengan langkah hati-hati. Mbok Rembulan sudah berada di sana, meniup bara di bawah tungku, sampai api kembali menyala. Perempuan tua itu tidak banyak bertanya, hanya melihat wajah Rarasati yang pucat dan berkata, "Jangan biarkan takut membuat tanganmu lupa bekerja, sebab orang yang tenang lebih sulit ditenggelamkan fitnah." Rarasati mengangguk pelan, mengambil beras dari tempayan, dan mulai mencucinya di baskom tanah liat sambil menahan gerakan bayi di dalam rahimnya. Hari itu Diajeng Mandrawati turun lebih pagi dari biasanya, mengenakan kebaya ungu muda dan kain batik halus yang wangi bunga kenanga. Ia masuk ke dapur seolah ingin menunjukkan kerendahan hati, tetapi matanya menyapu setiap sudut seperti mencari kesalahan.
Aku ingin melihat bagaimana orang rumah ini menyiapkan makan pagi, katanya manis kepada Mbok Rembulan, lalu menoleh kepada Rarasati. Pelayan muda ini tampak lelah sekali. Apakah pekerjaannya terlalu berat? Atau ada beban lain yang dibawa tanpa izin keluarga? Ucapan itu lembut, tetapi dapur mendadak sunyi. Mbok Rembulan menunduk sambil mengaduk sayur bening, tidak membalas dengan tajam. Rarasati juga diam, sebab ia tahu sepatah bantahan dari mulut pelayan bisa dianggap kurang ajar oleh telinga orang besar. Diajeng Mandrawati tersenyum kecil, lalu mengambil daun pisang dari rak dan merobeknya perlahan. Ia berkata bahwa rumah baik harus mempunyai susunan dan setiap orang perlu tahu tempatnya, dari tuan di pendapa sampai pelayan di dapur. Kata-kata itu terdengar seperti nasihat rumah tangga, tetapi Rarasati merasakan dirinya sedang disingkirkan sedikit demi sedikit. Menjelang tengah hari, Dayang Mandrawati mulai berkeliling halaman dengan alasan mencari bunga untuk kamar tamu. Ia berhenti di dekat sumur, berbicara dengan dua perempuan desa yang datang mengantar telur ayam. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat telinga bergerak. Ia berkata bahwa di rumah besar ada pelayan yang terlalu sering memandang jalan kepulangan tuan muda, dan tubuh pelayan itu kini berubah seperti perempuan yang menyimpan rahasia. Perempuan desa itu tidak menjawab banyak, tetapi ketika pulang, kabar tersebut ikut terbawa dalam keranjang telur mereka. Sore harinya, di sumur umum Kedung Jati, kabar itu sudah menjadi lebih panjang. Ada yang berkata Rarasati mengandung anak orang asing, ada yang berkata ia memakai guna-guna agar tuan muda belas kasihan. Ada pula yang menyebut bahwa ia ingin naik derajat dengan menyentuh darah bangsawan. Suara perempuan menimba air bercampur dengan bisik-bisik yang pelan tetapi tajam. Seorang ibu tua menahan napas dan berkata, "Jangan sembarangan menuduh anak orang, sebab bayi belum lahir, tidak bisa membela nama sendiri." Namun ucapannya tenggelam oleh suara timba. Di rumah besar, Nyai Bramantari mulai merasakan perubahan udara. Setiap tamu kecil yang datang membawa sayur atau kain selalu menatap lebih lama ke arah dapur, lalu menunduk cepat bila bertemu matanya. Nyai bukan perempuan bodoh, ia memahami bahwa sesuatu telah berjalan keluar dari pagar rumahnya. Ia memanggil Paman Wangsadirja ke ruang tengah dan bertanya, apakah orang desa sudah berbicara. Paman itu mengusap kumis tipisnya, lalu berkata bahwa menjaga nama keluarga lebih ensi daripada menunggu penjelasan dari seorang pelayan yang mungkin pandai menyembunyikan salah. Rarasati mendengar sebagian percakapan itu dari balik dinding bambu ketika hendak mengantar air hangat. Lututnya melemah, namun ia tetap berdiri, sebab kendi di tangannya tidak boleh jatuh. Ia ingin masuk dan mengatakan bahwa bayi itu bukan hasil dusta, bahwa Raden Wirasana pernah berjanji di bawah pohon asam, tetapi lidahnya seperti diikat benang. Tanpa kehadiran tuan muda, setiap kata akan terlihat seperti pembelaan diri. Maka ia hanya menaruh kendi di ambang, lalu mundur pelan dengan dada sesak dan mata ditahan agar tidak tumpah. Malam itu Diajeng Mandrawati duduk bersama Nyai Bramantari di serambi dalam. Lampu minyak menyala kuning, menerangi wajah mereka yang tampak tenang dari luar. Mandrawati memuji kebijaksanaan Nyai, memuji rumah besar yang tertata, lalu berkata dengan nada prihatin, "Sayang sekali, Nyai, rumah sebaik ini bisa ternoda oleh rahasia kecil dari dapur." Nyai Bramantari menatapnya tajam, meminta ia berkata jelas. Mandrawati menunduk seolah berat hati, lalu menyebut Rarasati sebagai gadis yang terlalu dekat dengan bayangan tuan muda dan terlalu berani menyimpan perut besar. Nyai Bramantari tidak langsung marah di depan Mandrawati. Ia hanya menggenggam ujung selendangnya sampai buku jarinya memutih. Bagi Nyai, malu bukan hanya perkara satu perempuan hamil, tetapi perkara seluruh dinding rumah yang dapat menjadi bahan tertawaan pasar. Ia mengingat kedudukan suaminya, nama leluhur, dan rencana menjodohkan putranya dengan perempuan yang dianggap sepadan. Di dalam hatinya, ada juga rasa takut yang tidak ia akui, yakni kemungkinan bahwa bayi itu benar-benar darah Raden Wirasana.
Namun rasa takut sering memakai topeng amarah. Keesokan paginya, Rarasati dipanggil ke ruang belakang dekat meja sirih. Nyai Bramantari duduk tegak, Diajeng Mandrawati berdiri sedikit di belakangnya dengan wajah seolah tidak terlibat. Paman Wangsadirja duduk di samping pintu, sementara Mbok Rembulan dibiarkan berdiri jauh. Nyai bertanya dengan suara dingin, "Rarasati, sejak kapan badanmu menyimpan keadaan seperti itu?" Rarasati menunduk, tangannya memegang ujung kain. Ia menjawab pelan bahwa ia mengandung. Dan bayi itu mempunyai ayah yang akan pulang untuk menjelaskan semuanya. Ruangan menjadi lebih sunyi daripada makam. Nyai Bramantari menahan napas, lalu bertanya siapa lelaki itu. Rarasati mengangkat wajah sedikit, matanya basah namun tidak liar. Ia berkata, "Ampun Nyai, saya tidak ingin mendahului perkataan beliau, tetapi bayi ini tidak datang dari jalan gelap." Belum selesai ia melanjutkan, Paman Wangsadirja tertawa pendek dan menyebut jawaban itu licin seperti belut sawah. Diajeng Mandrawati menutup mulut seakan terkejut, lalu berbisik bahwa perempuan yang bersalah biasanya menghindari nama karena takut kebohongannya terikat. Kata-kata itu langsung menempel di hati Nyai seperti duri. Mbok Rembulan maju setapak, tetapi Nyai Bramantari mengangkat tangan agar ia diam. Perempuan tua itu tetap menunduk, lalu berkata satu kalimat dengan suara berat. Orang yang belum didengar sampai ujung tidak patut dipatahkan di tengah jalan. Nyai menatapnya tajam, tetapi tidak menjawab. Rarasati merasa kalimat itu seperti tongkat kecil yang menahan tubuhnya dari jatuh. Ia ingin menyebut nama Raden Wirasana, namun janji yang dulu diberikan Tuan Muda terasa suci sekaligus berbahaya. Bila ia menyebutnya tanpa saksi, orang akan menuduhnya makin berani. Sejak hari itu, pekerjaan Rarasati dikurangi bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia mulai dijauhkan dari ruang-ruang utama. Ia tidak lagi diminta menyajikan teh untuk tamu, tidak boleh membersihkan kamar dalam, dan hanya boleh berada di dapur atau halaman jemur. Para pelayan muda memandangnya dengan campuran iba dan takut. Ada yang ingin mendekat, tetapi mundur karena takut dimarahi Nyai Diajeng Mandrawati. Sebaliknya, semakin sering duduk di pendapa, membantu memilih kain, memberi pendapat tentang hidangan, dan menyebut rumah Kedung Jati seakan sudah menjadi miliknya. Kabar di desa Kian membesar ketika seorang pedagang keliling mendengar cerita dari Dayang Mandrawati lalu membawanya ke pasar kecamatan. Di warung nasi, orang-orang menyebut rumah Jayengpati dengan nada heran. Ada yang berkata darah bangsawan tidak mungkin jatuh kepada pelayan. Ada pula yang bertanya mengapa Tuan Muda pergi begitu cepat sebelum perkara itu jelas. Ki Lurah Candrakusuma mendengar kabar itu saat membeli minyak kelapa. Ia tidak ikut menghakimi, hanya menghela napas panjang dan berkata bahwa angin buruk sering masuk dari pintu yang sengaja dibuka orang. Sementara itu, tubuh Rarasati semakin mendekati hari melahirkan. Pada malam-malam tertentu, pinggangnya terasa nyeri dan bayi bergerak kuat seolah ingin keluar dari gelap menuju dunia yang belum ramah. Mbok Rembulan menyiapkan kain bersih diam-diam, menyimpan air matang di kendi tertutup, dan meminta Pak Gendis menjaga agar kayu bakar di dapur tidak habis. Pak Gendis, penjaga lumbung yang pernah ditolong Rarasati saat demam, tidak banyak bicara, tetapi ia membawa beras halus dan gula Jawa kecil, lalu berkata bahwa orang yang pernah diberi makan tidak boleh lupa. Suatu sore, hujan turun bersama angin dari bukit. Daun pohon asam berguguran di halaman, menempel pada tanah basah seperti tulisan kecil yang tidak terbaca. Rarasati sedang duduk di dekat dapur ketika rasa sakit datang melingkar dari punggung ke perut. Ia menggigit ujung kain agar tidak berteriak. Mbok Rembulan segera mendekat, memegang bahunya, dan memanggil pelayan tua lain untuk menutup pintu dapur. Waktunya sudah mengetuk, Nuk, katanya pelan. Rarasati menangis tanpa suara, bukan hanya karena sakit, tetapi karena Raden Wirasana belum pulang. Proses kelahiran berlangsung panjang. Di luar, hujan memukul genting,
sementara di dapur belakang, lampu minyak bergetar ditiup angin dari celah dinding. Nyai Bramantari tidak datang melihat, namun ia tidak tidur. Ia duduk di kamar dalam, mendengar suara samar Rarasati menahan nyeri. Di Ajeng Mandrawati berada di serambi, wajahnya tampak cemas, tetapi matanya sering mengarah ke pintu dapur. Menjelang tengah malam, tangis bayi pecah di rumah besar Kedung Jati, kecil namun jelas, seperti bunyi seruling bambu pertama di pagi berkabut. Bok Rembulan membungkus bayi itu dengan kain putih yang sudah dihangatkan dekat tungku. Bayi laki-laki itu berhenti menangis ketika diletakkan di dada Rarasati, seolah mengenali detak jantung ibunya. Rarasati menatap wajah mungil itu dengan air mata mengalir. Ia berbisik, Jatmara Kelingan, semoga engkau selalu diingat oleh kebenaran, meski dunia mencoba melupakanmu. Mbok Rembulan memandangi pundak bayi yang sedikit terbuka, dan sejenak wajahnya berubah. Di sana tampak tanda lahir samar berbentuk daun asam kecil, namun ia segera menutupinya dengan kain. Pagi harinya, kabar kelahiran menyebar lebih cepat daripada asap dapur. Para pelayan berbisik bahwa anak itu laki-laki, kulitnya bersih, dan tangisnya tidak rewel. Diajeng Mandrawati mendengar semua itu dengan bibir rapat. Ia lalu menemui Nyai Bramantari dan berkata bahwa kelahiran bayi lelaki justru lebih berbahaya bagi nama keluarga bila tidak segera ditegaskan asal-usulnya. Orang desa akan membuat cerita sendiri, Nyai, katanya halus. Bila rumah ini diam, mereka akan menyangka diam itu pengakuan. Nyai Bramantari memandang lantai, wajahnya keras seperti batu sungai. Pada siang hari, Rarasati dipanggil lagi, kali ini sambil menggendong bayinya. Ia berjalan pelan menuju ruang belakang, tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat setelah melahirkan. Bayi Jatmara tertidur dalam kain gendongan, mulutnya kecil seperti kuncup melati. Nyai Bramantari menatap bayi itu lama, dan sesuatu di matanya sempat melembut. Namun Diajeng Mandrawati segera berkata bahwa bayi yang manis belum tentu membawa nama yang benar. Paman Wangsa Dirja menambahkan bahwa sebelum Raden Wirasana pulang, rumah harus menjaga jarak agar tidak terikat oleh cerita yang belum terbukti. Rarasati akhirnya memberanikan diri menyebut nama Raden Wirasana. Suaranya gemetar, tetapi jelas. Ia berkata bahwa Tuan Muda telah berjanji mengakui bayi itu setelah urusan pesisir selesai. Nyai Bramantari terkejut, Paman Wangsa Dirja berdiri marah, sedangkan Diajeng Mandrawati menggeleng pelan, seperti orang sedih melihat kebohongan. Kasihan sekali Raden Wirasana, kata Mandrawati lembut, bahkan saat jauh menjalankan tugas keluarga, namanya dipakai sebagai payung oleh orang yang ingin naik ke pendapa. Ucapan itu membuat ruang menjadi dingin, dan Rarasati merasa tubuhnya hampir roboh. Bok Rembulan yang berdiri di dekat pintu memandang bayi dalam gendongan. Ia ingin mengatakan tentang tanda lahir itu, namun ia sadar bahwa saat seperti itu, tanda kecil bisa saja dianggap akal-akalan pelayan. Maka ia hanya berkata, bayi tidak memilih rahim tempat ia turun, tetapi orang dewasa memilih apakah akan menutup mata atau membuka hati. Nyai Bramantari memalingkan wajah, seakan kata-kata itu menyentuh bagian yang ingin ia sembunyikan. Namun suara Paman Wangsa Dirja lebih keras, mendesak agar perkara ini diselesaikan sebelum seluruh desa menertawakan keluarga. Keputusan buruk sering lahir bukan dari satu amarah besar, melainkan dari banyak ketakutan kecil yang bertumpuk. Nyai Bramantari takut nama rumah tercemar, Paman Wangsa Dirja takut rencana keluarga buyar, dan Diajeng Mandrawati takut pintu kekuasaan tertutup sebelum ia masuk. Maka sore itu, setelah awan kembali gelap, Nyai Bramantari memerintahkan agar Rarasati meninggalkan rumah sementara sampai Raden Wirasana pulang dan perkara menjadi jelas. Kata sementara terdengar lebih ringan daripada mengusir, tetapi bagi perempuan yang baru melahirkan, keluar dari rumah pada malam gerimis sama saja dengan dibuang. Rarasati tidak menjerit, tidak memaki, tidak menjatuhkan diri di kaki siapapun. Ia hanya memeluk Jatmara lebih erat, seakan tubuh kecil itu adalah satu-satunya tiang rumah yang masih boleh ia pegang. Ia bertanya dengan suara parau, apakah ia boleh menunggu sampai pagi karena bayinya masih merah.
Nyai Bramantari menutup mata sebentar, tetapi Mandrawati berkata bahwa menunda hanya memberi waktu bagi kabar buruk untuk bertambah. Paman Wangsa Dirja memerintahkan seorang pelayan menyiapkan buntalan kecil berisi 2 kain, sedikit beras, dan uang tembaga. Mbok Rembulan mengikuti Rarasati ke kamar kecil dekat dapur. Perempuan tua itu membantu memasukkan kain bayi, selendang lusuh, dan sepotong gula Jawa ke dalam buntalan. Tangannya gemetar karena marah yang tidak boleh keluar. Rarasati duduk di tepi tikar, menatap kamar yang bertahun-tahun menjadi tempatnya pulang setelah bekerja. Ia menyentuh dinding bambu, seolah berpamitan kepada semua malam yang pernah ia habiskan di sana. Mbok Rembulan mendekat dan berbisik, anak yang lahir membawa tanda leluhur, tidak akan lama disembunyikan oleh dusta. Saat gerbang rumah besar dibuka, gerimis turun halus seperti benang perak yang kusut. Rarasati berdiri di ambang, menggendong Jatmara yang tertidur, sementara buntalan kecil tergantung di bahunya. Beberapa pelayan menangis diam-diam di belakang tiang, tetapi tidak seorang pun berani menahan. Nyai Bramantari mengawasi dari serambi dalam, wajahnya kaku, kedua tangannya saling menggenggam. Diajeng Mandrawati berdiri agak jauh, matanya tenang seperti orang yang baru saja merapikan tempat duduknya. Pak Gendis di dekat lumbung menunduk, menyembunyikan rahang yang mengeras. Langkah pertama Rarasati keluar dari halaman terasa seperti menginjak bara dingin. Tanah basah menempel di telapak kakinya. Angin malam menyusup ke kain gendongan bayi. Ia tidak tahu harus kemana, sebab rumah besar adalah satu-satunya tempat yang ia kenal sejak kecil. Di belakangnya, pintu gerbang perlahan ditutup dan bunyinya terdengar berat, seperti keputusan yang jatuh tanpa belas. Rarasati menoleh sebentar ke pohon asam tua, tempat janji pernah diucapkan. Daunnya bergerak dalam gerimis, tetapi tidak ada suara manusia yang memanggilnya kembali. Di jalan desa, lampu-lampu rumah penduduk menyala redup. Beberapa orang mengintip dari celah pintu ketika melihat Rarasati lewat dengan bayi merah di gendongan. Ada yang berbisik kasihan, ada yang berbisik malu, dan ada yang hanya diam karena tidak tahu sisi mana yang benar. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya mengapa perempuan yang baru melahirkan berjalan di malam hujan. Ibunya segera menariknya masuk dan berkata pelan agar tidak mencampuri urusan rumah besar. Rarasati mendengar itu, tetapi ia terus melangkah sebab berhenti hanya akan membuat tangisnya pecah. Di ujung jalan dekat kebun asam, Pak Gendis muncul membawa payung daun pisang lebar. Ia tidak berani menjemput dari gerbang, tetapi ia sudah menunggu di tempat gelap. Rarasati, ikutlah ke gubuk tua dekat kebun, atapnya memang rendah, tetapi tidak akan menolak bayi, katanya pelan. Rarasati menatap lelaki tua itu dengan mata basah, lalu mengangguk. Mereka berjalan melewati tanah licin, melewati rumpun serai, melewati suara kodok yang bersahutan. Di belakang mereka, rumah besar Kedung Jati tetap berdiri megah, tetapi malam itu tampak lebih sepi daripada gubuk paling miskin. Gubuk tua di dekat kebun asam tidak luas. Dindingnya dari anyaman bambu yang beberapa bagiannya renggang, lantainya tanah, dan atapnya ditahan kayu miring. Namun di dalamnya ada tikar kering, kendi air, dan tungku kecil yang telah disiapkan Pak Gendis. Rarasati duduk perlahan, membuka kain gendongan, lalu memeriksa wajah Jatmara. Bayi itu menggeliat sebentar dan kembali tidur, tidak tahu bahwa ia baru saja keluar dari rumah leluhurnya sendiri. Rarasati menunduk mencium keningnya, lalu berbisik bahwa malam buruk pun akan lewat bila napas masih dijaga. Jauh di rumah besar, setelah gerbang tertutup, peti pusaka di kamar penyimpanan berderit keras sampai Mbok Rembulan yang sedang berjalan di lorong berhenti mendadak. Pintu kamar tua itu tidak terbuka, tetapi dari dalam terdengar seperti kain jatuh ke lantai. Mbok Rembulan memejamkan mata, menahan air mata yang akhirnya menetes juga. Ia berkata kepada kegelapan, kebenaran sudah dibawa keluar, tetapi rumah ini belum sadar bahwa yang dibuangnya adalah cahaya sendiri. Di luar, hujan terus turun pelan, membasahi pohon asam,
halaman, dan jejak kaki Rarasati yang belum hilang. Pagi pertama di gubuk kebun asam datang dengan kabut tipis yang turun dari Bukit Kapur. Rarasati terbangun karena Jatmara bergerak kecil di dadanya, mencari susu dengan mulut mungil yang belum mengenal pahitnya kata manusia. Di luar, daun-daun asam meneteskan sisa hujan malam, dan bau tanah basah masuk melalui sela anyaman bambu. Pak Gendis sudah menyalakan tungku kecil, menaruh air hangat di kendi, lalu berkata pelan, "Rumah miskin tidak punya pendapa, tetapi masih punya tempat untuk napas yang jujur." Rarasati tersenyum lemah sambil membetulkan kain gendongan Jatmara. Tubuhnya masih sakit, tetapi rasa sakit itu menjadi kecil setiap kali ia melihat wajah bayinya. Ia menyadari bahwa sejak keluar dari rumah besar, suara dunia terdengar berbeda. Ayam berkokok dari jauh, roda pedati melintas di jalan desa, dan perempuan-perempuan menuju sumur umum sambil menahan bisik. Nama Rarasati pasti sudah berjalan dari mulut ke mulut, namun di gubuk rendah itu, ia belajar bahwa kehormatan tidak selalu tinggal di rumah bertiang tinggi. Pak Gendis membawa sedikit bubur beras yang dimasak sangat lembut. Ia tidak pandai mengurus bayi, tetapi tangannya hati-hati ketika menaruh mangkuk di samping tikar. Rarasati mengucapkan terima kasih, lalu berkata bahwa ia tidak ingin merepotkan siapapun terlalu lama. Pak Gendis menggeleng, matanya menatap api tungku yang kecil. "Dulu kau menyuapiku saat aku menggigil di lumbung, jadi hari ini biarkan aku menjaga pintu," katanya. Ucapan itu membuat Rarasati menunduk, sebab kebaikan sering datang dari orang yang selama ini dianggap tidak penting. Sementara itu, di rumah besar Kedung Jati, suasana tidak menjadi lega setelah Rarasati pergi. Pendapa memang bersih, dapur tetap menyala, dan kamar tamu tetap wangi bunga kenanga, tetapi dinding-dinding terasa lebih dingin. Nyai Bramantari menyuruh semua orang bekerja seperti biasa, namun para pelayan bergerak tanpa suara. Mbok Rembulan membersihkan lorong dekat kamar penyimpanan dengan mata merah karena kurang tidur. Setiap kali ia melewati peti pusaka, ia mendengar bunyi halus dari dalam, seperti gelang emas bergesek dengan kayu tua. Diajeng Mandrawati justru tampak semakin rajin mengurus rumah. Ia membantu Nyai Bramantari memilih kain untuk selamatan kecil menyambut kepulangan Raden Wirasana, mengatur hidangan, dan berbicara tentang masa depan keluarga. Namun saat sendirian, wajahnya sering berubah kaku. Ia bertanya kepada dayangnya apakah orang desa masih membicarakan Rarasati. Dayang itu menjawab bahwa kabar sudah melebar sampai pasar, tetapi sebagian warga mulai kasihan karena pelayan itu diusir terlalu cepat setelah melahirkan. Mandrawati menekan bibirnya, sebab rasa kasihan orang banyak bisa tumbuh menjadi keraguan. Pada hari ketiga, Mbok Rembulan diam-diam pergi ke gubuk kebun asam membawa kain bayi dan minyak kelapa. Ia berjalan melewati pematang kecil agar tidak terlihat dari jalan utama. Ketika masuk ke gubuk, ia mendapati Rarasati sedang menidurkan Jatmara di pangkuan. Perempuan tua itu menahan tangis, lalu menyentuh kening bayi dengan jari bergetar. Saat kain gendongan sedikit terbuka, tanda lahir berbentuk daun asam di pundak Jatmara tampak lebih jelas daripada malam kelahiran. Warnanya kecoklatan lembut seperti ukiran pada kayu basah. Mbok Rembulan terdiam lama. Rarasati melihat perubahan wajahnya, lalu bertanya, apakah ada yang salah dengan tanda itu? Perempuan tua itu menarik napas, duduk dekat tungku, dan berkata, tanda seperti itu pernah kulihat pada tubuh Ki Demang ketika beliau masih muda, juga pada lukisan eyang lelaki di ruang pusaka. Rarasati memeluk Jatmara lebih erat, antara takut dan berharap. Mbok Rembulan mengusap pundak bayi pelan, lalu menambahkan bahwa tanda leluhur tidak cukup hanya dilihat oleh satu orang, tetapi suatu hari harus disaksikan oleh mata yang banyak. Kabar tentang tanda lahir itu belum keluar dari gubuk, tetapi alam seolah tidak pandai menyimpan rahasia. Pada malam berikutnya, lampu minyak di pendapa rumah besar padam sendiri 3 kali, padahal angin tidak bertiup. Pelayan muda yang menyalakannya kembali menjadi pucat dan berlari ke dapur. Di kandang belakang,
kuda tua milik mendiang kakek keluarga meringkik panjang setiap kali seseorang menyebut bayi Rarasati sebagai anak tanpa asal. Orang rumah mulai saling memandang, tidak berani bicara lantang, tetapi ketakutan mereka bergerak di bawah kulit. Diajeng Mandrawati mendengar semua itu dan menjadi gelisah. Ia memarahi dayangnya karena terlalu banyak berbicara dengan pelayan lain. Malam-malam ia membuka peti kecil miliknya, memeriksa sesuatu yang dibungkus kain merah, lalu menutupnya cepat jika terdengar langkah di lorong. Dayang itu pernah melihat sudut kertas tua di dalam bungkusan, tetapi tidak berani bertanya. Mandrawati menyimpan kertas itu seperti menyimpan bara, sebab di atasnya tertulis kata-kata Raden Wirasana yang dahulu dititipkan sebelum ia pergi ke pesisir. Surat itu sebenarnya sampai ke tangan Mandrawati melalui seorang pesuruh yang tersesat niatnya. Sebelum berangkat, Raden Wirasana menulis 2 lembar pengakuan, 1 untuk ayah ibunya dan 1 untuk Rarasati. Meminta agar perempuan itu dijaga sampai ia pulang. Ia menitipkannya kepada pesuruh rumah yang hendak kembali lebih cepat dari rombongan. Namun pesuruh itu bertemu Mandrawati di jalan samping lumbung. Dengan senyum halus dan uang tembaga, Mandrawati mengambil surat itu, berkata bahwa ia akan menyerahkannya langsung kepada Nyai agar lebih pantas. Pesuruh itu kini mulai takut. Namanya Kartarenjani, pemuda kurus yang biasa mengurus kuda. Ia melihat Rarasati diusir dan merasa dadanya ditindih batu. Beberapa kali ia ingin mengaku kepada Mbok Rembulan, tetapi bayangan Mandrawati menahannya. Perempuan itu pernah berbisik bahwa orang kecil yang ikut mencampuri perkara keluarga bisa kehilangan makan dan tempat tidur. Karta akhirnya hanya menyembunyikan kegelisahan dengan bekerja lebih keras, menyikat pelana sampai bersih, dan menghindari tatapan Mbok Rembulan yang seolah mengetahui isi kepalanya. Suatu sore, Mbok Rembulan menemukan sobekan kain merah kecil di dekat tungku dapur luar, tempat Dayang Mandrawati pernah membakar sampah kertas. Kain itu bukan kain pelayan biasa, sebab seratnya halus dan warnanya sama seperti pembungkus peti kecil Mandrawati. Di sisi kain menempel serpih abu dengan bekas tinta hitam yang tidak seluruhnya terbakar. Mbok Rembulan mengambilnya diam-diam, menyimpannya di lipatan stagen, lalu berkata dalam hati bahwa debu pun kadang mau bersaksi bila manusia terlalu lama menutup mulut. Malamnya, ia memanggil Kartarenjani ke dekat sumur belakang. Pemuda itu gemetar ketika melihat kain merah di tangan Mbok Rembulan. Perempuan tua itu tidak membentak, hanya berkata, "Anak muda, kebohongan yang kau simpan untuk orang besar akan menjadi beban di punggung ibumu juga." Karta menunduk begitu dalam sampai dahinya hampir menyentuh dada. Dengan suara patah, ia mengaku bahwa Raden Wirasana pernah menitipkan surat pengakuan, tetapi surat itu diambil Mandrawati dengan alasan akan diberikan kepada Nyai Bramantari. Pengakuan itu membuat Mbok Rembulan yakin bahwa Rarasati tidak boleh dibiarkan menanggung malu sendirian. Namun ia juga tahu tuduhan tanpa bukti utuh mudah dipatahkan oleh orang yang pandai bicara. Ia meminta Karta mengingat kata-kata di surat itu sebaik mungkin. Karta berkata bahwa ia sempat membaca awalnya karena Raden memintanya memastikan nama tujuan. Di sana tertulis bahwa bayi dalam kandungan Rarasati adalah darah Wirasana Adiputra dan bahwa ia akan meminta restu keluarga setelah kembali dari pesisir. Mbok Rembulan memejamkan mata, menahan geram. Pada saat yang sama, di desa, suara orang mulai berubah. Di warung bambu dekat jalan, beberapa lelaki bertanya mengapa Rarasati diusir sebelum Raden Wirasana pulang. Perempuan di sumur umum mulai membicarakan bayi yang tidak rewel meski tinggal di gubuk. Ada yang diam-diam membawa pisang rebus, daun katuk, atau sekadar air hangat untuk Rarasati. Tidak semua percaya padanya, tetapi tidak semua lagi percaya kepada Mandrawati. Seorang nenek penjual sirih berkata, "Fitnah yang terlalu wangi, kadang justru berasal dari tangan yang banyak memakai bunga." Diajeng Mandrawati merasakan perubahan itu. Ia mulai mendesak Nyai Bramantari
agar pertunangan dengan Raden Wirasana diumumkan secepatnya begitu tuan muda pulang, sebelum cerita Rarasati sempat tumbuh lebih tinggi. Nyai Bramantari, yang hatinya masih gelisah, tidak segera memberi jawaban. Beberapa malam ia bermimpi melihat bayi laki-laki diletakkan di bawah pohon asam, sementara selendang hijau tua menutupinya dari hujan. Ketika bangun, dadanya sesak, tetapi ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mimpi hanya sisa pikiran, bukan suara leluhur. Ki Demang Jayengpati mulai memperhatikan semua keganjilan dengan diamnya yang berat. Ia tidak ikut mengusir Rarasati secara langsung, tetapi diamnya telah memberi jalan bagi keputusan itu. Pada suatu pagi, ia meminta Mbok Rembulan menyiapkan teh pahit di pendapa. Perempuan tua itu datang dengan baki, lalu berdiri menunggu. Ki Demang bertanya apakah bayi Rarasati sehat. Mbok Rembulan menjawab bahwa bayi itu sehat dan memiliki tanda di pundaknya. Ki Demang mengangkat wajah, matanya berubah tajam, lalu bertanya tanda seperti apa yang dilihatnya. Mbok Rembulan tidak menjawab terlalu panjang. Ia hanya berkata, seperti daun asam kecil Ki, sama dengan ukiran pada cincin pusaka yang dulu sering tuan pakai saat memutus perkara. Tangan Ki Demang berhenti di atas cangkir. Ia tidak berkata apa-apa dalam waktu lama. Di balik wajah tuanya, ingatan tentang ayah, kakek, dan bayi-bayi lelaki keluarga Jayengpati seakan muncul dari kabut. Ia tahu tanda itu bukan cerita sembarangan, tetapi menerima kebenaran berarti mengakui bahwa rumahnya telah mengusir darahnya sendiri ke jalan basah. Sore itu, Ki Demang menyuruh seorang pesuruh memanggil Ki Lurah Chandra Kusuma. Lurah desa itu datang dengan kain sederhana, membawa tongkat kayu dan wajah yang biasa menenangkan orang bertengkar. Di pendapa, Ki Demang berkata bahwa perkara Rarasati sudah menjadi urusan desa karena namanya dibicarakan banyak mulut. Ki Lurah mengangguk pelan, lalu berkata, perkara yang keluar dari pagar rumah harus diselesaikan di hadapan orang yang mendengar kabarnya, agar malu tidak diwariskan kepada yang tidak bersalah. Kalimat itu membuat pendapa terasa makin berat. Diajeng Mandrawati tidak senang mendengar rencana itu. Ia berkata kepada Nyai Bramantari bahwa membawa perkara ke hadapan warga hanya akan memperbesar aib. Namun Ki Demang, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, berbicara tegas bahwa aib bukan berasal dari pemeriksaan, melainkan dari ketidakadilan yang dibiarkan. Mandrawati menunduk, tetapi jarinya meremas ujung kain. Ia segera kembali ke kamar tamu dan memeriksa peti kecilnya. Surat Raden Wirasana masih ada, tetapi ujungnya sedikit hangus karena ia pernah berniat membakar lalu mengurungkannya. Di gubuk kebun asam, Rarasati menerima kabar dari Mbok Rembulan bahwa Ki Lurah akan mengumpulkan keluarga dan beberapa tetua desa. Tubuhnya dingin mendengar itu. Ia takut berdiri di hadapan banyak orang, takut bayinya menjadi tontonan, takut lidah Mandrawati lebih tajam daripada kebenaran sederhana yang ia punya. Namun Mbok Rembulan memegang tangannya dan berkata, kau tidak datang untuk meminta mahkota, Nduk, kau hanya datang agar anakmu tidak disebut bayangan. Rarasati mengangguk, lalu menatap Jatmara yang tidur tenang di atas kain lusuh. Hari-hari menuju pertemuan itu berjalan pelan seperti gerobak melewati lumpur. Rarasati mulai menguatkan tubuhnya. Ia meminum jamu pahit buatan Mbok Rembulan, menjemur kain bayi di pagar gubuk, dan belajar berjalan lebih jauh sambil menggendong Jatmara. Pak Gendis menambal atap gubuk agar hujan tidak menetes ke tikar. Setiap senja, Rarasati duduk di depan pintu, memandang puncak rumah besar yang terlihat di balik pohon. Ia tidak lagi memandangnya sebagai tempat pulang, melainkan sebagai tempat yang harus mendengar nama anaknya disebut benar. Pada malam sebelum pertemuan, Kartarenjani diam-diam datang ke gubuk membawa kabar bahwa Raden Wirasana belum terlihat di jalan desa, tetapi rombongan dagang dari pesisir sudah melewati kecamatan. Ia bersujud kecil di hadapan Rarasati, meminta maaf karena tidak menyerahkan surat dulu. Rarasati menatapnya lama, lalu berkata bahwa ketakutan orang kecil sering dipakai orang besar sebagai tali.
Ia tidak memaafkan dengan mudah, tetapi juga tidak memakinya. "Besok, katakan yang kau tahu," ucapnya pelan. "Sebab anakku hanya punya kebenaran sebagai kain penutup." Di rumah besar, peti pusaka akhirnya terbuka sendiri ketika tengah malam mendekati. Mbok Rembulan yang berjaga di lorong melihat selendang hijau tua jatuh tepat di depan pintu, tidak kusut, tidak kotor, seolah diletakkan oleh tangan yang sangat hati-hati. Ia mengangkatnya dan menemukan sulaman daun asam, di tepinya bersinar lembut terkena cahaya pelita. Mbok Rembulan membawanya kepada Ki Demang. Lelaki tua itu menatap selendang itu lama, lalu memerintahkan agar kain tersebut diletakkan di pendapa saat perkara didengar esok hari. Nyai Bramantari melihat selendang itu pagi-pagi dan wajahnya berubah pucat. Ia ingat cerita ibunya dahulu, bahwa selendang Eyang Putri hanya dikeluarkan bila keluarga hampir salah mengambil jalan. Namun rasa malu masih memeluknya erat. Ia bertanya kepada Ki Demang, apakah semua ini tidak bisa diselesaikan diam-diam? Ki Demang menatap halaman yang mulai terang, lalu berkata bahwa diam-diam telah membuat seorang ibu dan bayi berjalan di bawah gerimis. Nyai tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tampak lebih tua daripada biasanya. Ketika matahari naik setinggi pohon kelapa, kabar pertemuan menyebar ke seluruh Kedung Jati. Orang-orang tidak datang seperti menonton pertunjukan, melainkan seperti mendekati sumur yang airnya keruh dan perlu dijernihkan. Ki Lurah Chandra Kusuma menyiapkan tempat duduk bagi tetua, keluarga, dan saksi. Pendapa rumah besar disapu bersih, tikar digelar, lampu minyak dipasang meski hari masih siang. Di tengah pendapa, selendang hijau tua diletakkan di atas nampan kayu, dan di sampingnya cincin pusaka berukir daun asam menunggu tanpa suara. Rarasati bersiap di gubuk dengan tangan gemetar. Ia mengenakan kebaya bersih pemberian Mbok Rembulan, kain sederhana yang sudah dijemur sejak pagi, dan menggendong Jatmara dengan selendang putih. Pak Gendis berdiri di depan pintu, menawarkan diri berjalan di belakangnya. Rarasati menatap bayinya, lalu mencium pundak kecil yang menyimpan tanda daun asam. Ia berbisik, "Nak, hari ini ibumu tidak membawa harta, tidak membawa pangkat, hanya membawa dirimu dan kebenaran yang melekat pada kulitmu." Setelah itu, ia melangkah menuju rumah besar. Jalan menuju rumah besar terasa lebih panjang daripada malam ketika ia diusir. Warga yang melihatnya tidak lagi hanya berbisik, beberapa menunduk memberi jalan. Seorang perempuan tua menyelipkan sehelai daun sirih ke tangan Rarasati sebagai tanda doa. Anak-anak berhenti bermain, memandangi bayi dalam gendongan dengan mata ingin tahu. Di ujung jalan, gerbang rumah Jayengpati terbuka lebar. Rarasati berhenti sebentar, mengingat bunyi gerbang yang dulu menutup di belakangnya. Kali ini ia tidak masuk sebagai pelayan yang dipanggil, melainkan sebagai ibu yang hendak didengar. Di pendapa, semua mata menoleh ketika Rarasati muncul. Nyai Bramantari duduk dengan wajah tegang, Ki Demang di sisi tengah, Ki Lurah Chandra Kusuma di depan, dan Di Ajeng Mandrawati tidak jauh dari Paman Wangsadirja. Mbok Rembulan berdiri dekat tiang, matanya memberi keberanian tanpa kata. Rarasati menunduk hormat, lalu duduk di tempat yang ditunjuk. Jatmara terbangun sebentar, membuka mata kecilnya, kemudian kembali tenang. Suasana begitu sunyi sampai orang dapat mendengar suara daun asam jatuh di halaman depan. Ki Lurah Chandra Kusuma memulai dengan suara rendah, mengatakan bahwa perkara itu bukan untuk mempermalukan rumah, melainkan mengembalikan nama kepada tempatnya. Ia meminta semua orang bicara secukupnya, tidak memotong, dan tidak menambah cerita yang tidak disaksikan. Rarasati memeluk Jatmara, menarik napas, lalu bersiap menyampaikan apa yang selama ini hanya berani ia ucapkan kepada malam. Di seberang pendapa, Di Ajeng Mandrawati menunduk dengan wajah manis, tetapi ujung jarinya gemetar di atas kain. Hari itu, rahasia mulai duduk di hadapan banyak mata. Di pendapa rumah besar Kedung Jati, udara siang terasa lebih berat daripada mendung. Tikar pandan digelar berlapis, para tetua duduk bersila, dan orang-orang desa menahan suara di tepi halaman.
Rarasati menunduk sambil menggendong Jatmara, tidak mencari kasihan dari siapapun. Ia hanya ingin anaknya tidak lagi disebut bayangan tanpa asal. Ki Lurah Candrakusuma mengetuk lantai dengan ujung tongkat, lalu berkata pelan, "Hari ini yang kita dengar bukan gaduhnya mulut, melainkan jejak dari perbuatan." Nyai Bramantari duduk dekat tiang utama, punggungnya tegak tetapi wajahnya tampak letih seperti kain putih yang terlalu lama dijemur. Ia memandang Rarasati, lalu memandang bayi dalam gendongan, dan setiap pandangan membuat hatinya seperti disayat oleh sesuatu yang belum mau ia akui. Di sisi lain, Diajeng Mandrawati duduk anggun dengan selendang ungu di pangkuan. Senyumnya tipis, seolah ia percaya bahwa suara halus dan kedudukan keluarga akan cukup untuk menutup semua celah yang mulai terbuka. Ki Lurah meminta Rarasati berbicara lebih dulu, sebab perempuan itulah yang telah menanggung beban paling tampak. Rarasati menarik napas panjang, mencium kening Jatmara sebentar, lalu berkata bahwa ia tidak datang untuk merebut rumah, tidak datang meminta orang bersujud kepadanya, dan tidak datang mengangkat malu siapapun. "Saya hanya meminta nama anak saya tidak diinjak," ucapnya lirih. Suaranya tidak keras, tetapi karena pendapa begitu sunyi, setiap kata terdengar sampai ke halaman, bahkan sampai ke bawah pohon asam tua. Rarasati menceritakan malam-malam ketika Raden Wirasana berbicara kepadanya di halaman belakang tentang janji setelah panen raya dan tentang kepergian tuan muda ke pesisir sebelum semuanya sempat disampaikan kepada keluarga. Ia tidak menambah kata manis, tidak memperindah cerita seperti orang ingin dipercaya. Ia hanya menyebut waktu, tempat, dan ucapan yang ia ingat. Ketika ia berkata bahwa Raden pernah berjanji berdiri di pendapa untuk menyebut namanya, beberapa warga saling menatap, sebab nada Rarasati terdengar seperti air jernih yang turun dari batu. Paman Wangsadirja berdeham keras, lalu menuduh cerita itu terlalu mudah dibuat oleh perempuan yang sedang terdesak. Ia berkata bahwa siapapun bisa mengaku pernah dijanjikan sesuatu saat orang yang dituduh sedang jauh. Diajeng Mandrawati menunduk seolah sedih, kemudian berkata, "Kasihan Rarasati, mungkin penderitaan membuat pikirannya mencampur harapan dan kenyataan." Ucapan itu membuat beberapa orang bergerak gelisah. Bok Rembulan memandang Mandrawati dengan mata tua yang tenang, lalu berkata, "Kasihan yang palsu sering lebih dingin daripada celaan yang terang." Ki Lurah mengangkat tangan agar suara tidak berubah menjadi saling tikam. Ia meminta saksi pertama maju. Kartarenjani, pemuda kurus pengurus kuda, berdiri dari tepi pendapa dengan lutut gemetar. Keringat turun di pelipisnya walau angin siang cukup sejuk. Ia menunduk kepada Ki Demang, Nyai, dan para tetua, lalu mengaku bahwa sebelum berangkat, Raden Wirasana memang menitipkan surat pengakuan. Surat itu seharusnya diberikan kepada Nyai Bramantari, tetapi di dekat lumbung, Diajeng Mandrawati mengambilnya dengan alasan akan menyerahkan sendiri. Suara bisik langsung merebak seperti daun kering tertiup angin. Diajeng Mandrawati mengangkat wajah, matanya melebar, lalu berkata bahwa Karta mungkin salah ingat karena ia hanya menerima beberapa pesan dagang, bukan surat tentang Rarasati. Karta menunduk lebih dalam, tetapi kali ini suaranya lebih jelas. Ia berkata bahwa ia sempat membaca nama tujuan dan awal kalimat surat, karena Raden Wirasana memintanya memastikan tidak tertukar. Di sana tertulis bayi dalam kandungan Rarasati adalah darah beliau, ucapnya, lalu pendapa kembali membeku. Paman Wangsadirja menegur Karta dengan suara keras, menyebutnya anak kandang yang mudah dibeli oleh air mata pelayan. Karta gemetar, tetapi tidak mundur. Ki Lurah menatap paman itu dan berkata bahwa tempat bicara akan diberikan satu persatu, tidak dengan gertakan. Mbok Rembulan lalu maju membawa sobekan kain merah dan serpih abu bertinta yang ia temukan di dapur luar. Ia meletakkannya di depan Ki Lurah, kemudian berkata, "Kain ini serupa pembungkus peti kecil tamu, dan abu ini masih menyimpan bekas huruf yang dibakar terburu-buru." Diajeng Mandrawati tertawa kecil, tetapi tawanya tidak sampai ke mata.
Ia berkata bahwa kain merah banyak dipakai perempuan dan abu dapur tidak dapat dijadikan saksi. Nyai Bramantari memandangnya perlahan, untuk pertama kali tidak dengan kepercayaan penuh. Ki Demang Jayengpati mengambil serpih abu itu, memiringkannya pada cahaya. Tidak banyak huruf yang tersisa, hanya goresan hitam yang patah-patah, namun salah satu bagian seperti menampakkan nama Rarasati. Tangan Ki Demang diam lebih lama, dan diamnya membuat semua orang ikut menahan napas. Saat itulah dari halaman terdengar ringkik kuda yang keras, disusul langkah cepat beberapa orang di luar gerbang. Seorang pelayan berlari ke pendapa dan bersujud, napasnya tersengal. Ia berkata bahwa Raden Wirasana Adiputra telah pulang dari pesisir. Belum selesai suara pelayan itu menghilang, seorang lelaki muda masuk dengan pakaian perjalanan yang masih berdebu, wajahnya letih, tetapi matanya menyala oleh kecemasan. Ia melihat Rarasati, melihat bayi dalam gendongannya, lalu seluruh pendapa seolah bergerak mundur memberi tempat kepada kebenaran yang baru tiba. Raden Wirasana tidak langsung duduk. Ia berjalan mendekati Rarasati, berhenti pada jarak yang pantas di hadapan para tetua, lalu menunduk kepada ayah ibunya. Suaranya serak ketika berkata, "Ampun Bapak Ibu, saya terlambat pulang, tetapi saya tidak pernah meninggalkan janji." Nyai Bramantari memucat, Diajeng Mandrawati mencengkeram selendangnya. Raden kemudian membuka kantong kain di pinggangnya dan mengeluarkan selembar salinan surat. Kusut oleh perjalanan, tetapi tulisan di atasnya masih utuh dan jelas seperti mata air. Ia menyerahkan surat itu kepada Ki Lurah Candrakusuma. Ki Lurah membacanya dengan perlahan, tidak terburu-buru, agar setiap kata jatuh di pendapa seperti biji padi yang dihitung satu persatu. Surat itu menyatakan bahwa Raden Wirasana mengakui kandungan Rarasati sebagai darahnya, meminta keluarga menjaga perempuan itu sampai ia pulang, dan berjanji akan memohon restu secara terang. Ketika kalimat itu selesai dibaca, tidak ada orang berani berbicara. Bahkan suara burung gereja di atap terdengar, terlalu lantang bagi sunyi yang turun. Raden Wirasana lalu menjelaskan bahwa ia menulis 2 surat karena perjalanan pesisir sering tertunda oleh cuaca. 1 surat ia titipkan kepada Karta, 1 lagi ia simpan sebagai salinan bila terjadi salah jalan. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu pedagang dari Kedung Jati yang membawa kabar tentang pelayan muda diusir setelah melahirkan. Itulah sebabnya ia memacu kuda sepanjang malam. "Saya pulang bukan untuk membela dusta," katanya. "Saya pulang untuk menjemput nama anak saya yang telah dibuang dari ambang rumah sendiri." Rarasati menunduk, air matanya jatuh ke kain jatmara, tetapi ia tetap diam. Bayi itu terbangun dan menggerakkan tangan kecilnya, seakan meraba udara yang tiba-tiba penuh penyesalan. Raden Wirasana melihat jatmara untuk pertama kali dengan mata yang gemetar. Ia meminta izin kepada Ki Lurah, lalu mendekat dan berlutut di hadapan Rarasati. "Anakku," bisiknya, suaranya hampir patah. Tidak ada kemewahan dalam pertemuan itu, hanya seorang ayah yang terlambat, seorang ibu yang lelah, dan seorang bayi yang tidak tahu mengapa orang dewasa menangis. Ki Demang Jayengpati berdiri perlahan. Semua orang menunduk karena jarang melihat lelaki tua itu bergerak dengan wajah demikian berat. Ia meminta Rarasati membuka sedikit kain di pundak bayi, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memastikan sesuatu yang hanya keluarga lama ketahui. Rarasati ragu sebentar, lalu melakukannya dengan tangan hati-hati. Tanda lahir berbentuk daun asam tampak jelas di kulit jatmara. Beberapa tetua menarik napas. Nyai Bramantari menutup mulutnya, dan Ki Demang memejamkan mata seperti orang yang baru dipukul oleh ingatannya sendiri. Ki Demang lalu membuka lengan bajunya sedikit, memperlihatkan bekas tanda tua yang warnanya telah memudar di dekat pundaknya, berbentuk sama seperti daun asam kecil. Ia berkata bahwa tanda itu pernah ada pada ayahnya, juga pada kakeknya, dan menurut cerita keluarga hanya muncul pada anak laki-laki pertama dari garis Jayengpati. Ia menunjuk cincin pusaka di atas nampan, ukirannya sama dengan tanda di pundak bayi. "Rumah ini telah menolak darah yang dicari leluhur," katanya.
dan suaranya membuat Nyai Bramantari menunduk sangat dalam. Diajeng Mandrawati masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ia berkata bahwa tanda lahir bisa kebetulan, surat bisa ditulis setelah kabar menyebar, dan semua orang terlalu mudah tersentuh oleh bayi. Namun kali ini suaranya kehilangan kelembutan. Raden Wirasana menatapnya dan bertanya mengapa surat pertama tidak pernah sampai. Mandrawati menjawab berputar-putar, menyebut kesalahpahaman, kesibukan rumah, dan rasa takut membuat Nyai sedih. Ki Lurah mendengarkan sampai selesai, lalu berkata, "Orang jujur mungkin gagap, tetapi tidak berjalan mengelilingi lubang berkali-kali." Kartarenjani lalu menyebut satu hal lagi. Ia berkata bahwa setelah mengambil surat, Mandrawati menyuruh dayangnya berbicara di sumur dan menyuruh seorang pesuruh pasar menyebarkan cerita bahwa Rarasati menggoda tuan muda demi harta. Dayang Mandrawati yang duduk di belakang mulai menangis. Ia bersujud dan mengaku bahwa ia memang membawa kabar itu keluar karena takut kehilangan tempat. Diajeng Mandrawati menoleh marah, tetapi kemarahan itu hanya membuat pengakuan semakin terang. Pendapa yang tadi dingin kini terasa seperti tungku yang apinya mulai terlihat. Nyai Bramantari berdiri dengan wajah pucat. Ia menatap Mandrawati lama, bukan lagi sebagai calon menantu yang diharapkan, melainkan sebagai orang yang telah menyalakan api di dalam rumahnya. "Mengapa kau lakukan ini?" tanyanya pelan. Mandrawati menggigit bibir, lalu akhirnya berkata bahwa ia hanya ingin menjaga rumah dari perempuan dapur yang akan menyeret nama Jayeng Pati turun. Namun kata menjaga terdengar kosong setelah semua orang mendengar fitnah, surat yang disembunyikan, dan ibu muda yang berjalan dalam gerimis membawa bayi merah. Ki Lurah Candrakusuma memutuskan bahwa perkara telah jelas. Ia tidak menghukum dengan teriakan, sebab desa tua lebih mengenal malu daripada cambuk. Ia menyatakan, Rarasati tidak bersalah atas tuduhan yang disebarkan. Jatmara Kelingan diakui sebagai darah Raden Wirasana Adiputra, dan Diajeng Mandrawati harus kembali ke rumah asalnya sebelum matahari esok condong. Jika keluarganya ingin membicarakan perkara adat, mereka boleh datang dengan kepala dingin, bukan dengan fitnah. Orang-orang mengangguk, dan suara itu seperti angin panjang yang akhirnya melewati daun bambu. Paman Wangsadirja hendak membantah, tetapi Ki Demang menatapnya sekali saja. Tatapan itu cukup membuat lelaki itu menutup mulut dan menunduk. Diajeng Mandrawati berdiri perlahan, wajahnya merah oleh malu yang tertahan. Ia tidak menangis, tetapi matanya basah dan keras. Ia memandang Rarasati, seakan ingin berkata sesuatu yang tajam, namun semua mata pendapa menahannya. Akhirnya ia hanya mengambil selendang ungunya, membungkuk kaku kepada para tetua, lalu mundur dari tempat duduknya seperti bayangan yang kehilangan dinding untuk bersembunyi. Raden Wirasana meminta izin berbicara sekali lagi. Ia menunduk kepada Rarasati, lalu kepada Ki Lurah dan warga desa. Ia mengaku salah karena menunda terlalu lama menyampaikan kebenaran kepada keluarga. Ia berkata bahwa janji yang tidak segera ditegakkan dapat menjadi celah bagi orang lain menanam duri. "Saya meminta maaf kepada Rarasati, kepada anak saya, dan kepada desa yang ikut mendengar aib ini," ucapnya. Rarasati tidak langsung menjawab, tetapi matanya berkata bahwa luka seorang ibu tidak sembuh hanya karena satu kalimat. Nyai Bramantari turun dari tempat duduknya. Semua orang terkejut ketika perempuan bangsawan itu berlutut di hadapan Rarasati. Tangannya gemetar saat menyentuh lantai, dan suaranya pecah ketika berkata, "Aku telah membiarkan takut mengusirmu, nak, padahal engkau baru melahirkan darah rumah ini." Rarasati terdiam, tubuhnya menegang. Ia tidak pernah membayangkan Nyai yang dulu memerintahnya dari kursi tinggi akan menunduk serendah itu. Namun ia juga tidak segera merangkulnya, sebab malam gerimis dan jalan berlumpur masih terlalu segar di dalam ingatan. Ki Demang Jayeng Pati ikut menunduk, bukan bersujud penuh di hadapan keramaian, tetapi cukup rendah untuk membuat semua kerabat menahan napas. Ia berkata bahwa diamnya telah menjadi pintu bagi ketidakadilan.
Rumah besar tidak menjadi mulia karena tiangnya tinggi, melainkan karena tidak membuang yang lemah, katanya. Mbok Rembulan menangis tanpa suara dekat tiang pendapa. Pak Gendis yang berdiri di halaman mengusap mata dengan punggung tangan. Orang-orang desa tidak bersorak, sebab kebenaran yang datang terlambat lebih pantas disambut dengan hening. Rarasati akhirnya membuka suara. Ia berkata bahwa ia tidak datang untuk membuat keluarga Jayeng Pati berlutut, sebab lutut manusia tidak dapat menghapus dingin malam yang sudah dilewati bayinya. Namun ia menerima bahwa kebenaran telah disebut di depan orang banyak. Ia meminta agar Jatmara tidak lagi dipanggil anak tanpa asal, dan agar orang kecil di rumah besar tidak dipatahkan hanya karena tidak punya suara. Nyai Bramantari menangis pelan. Raden Wirasana menunduk, menerima setiap kata itu seperti menerima benih yang harus ia rawat. Di luar pendapa, angin berubah lembut. Selendang hijau tua di atas nampan bergerak sedikit, meski tidak ada orang menyentuhnya. Daun asam jatuh, satu persatu ke halaman, bukan seperti tanda buruk, melainkan seperti hujan kecil yang membersihkan debu. Ki Lurah menutup pertemuan dengan meminta semua orang pulang membawa kata yang benar, bukan cerita tambahan. Mulut desa dapat menjadi penyakit atau obat, katanya, maka hari ini bawalah obat. Warga mengangguk pelan, lalu mulai meninggalkan halaman dengan langkah yang lebih ringan. Menjelang sore, Diajeng Mandrawati keluar dari kamar tamu bersama dayangnya. Peti pakaiannya diangkat pesuruh, tidak lagi dengan sambutan seperti saat ia datang. Nyai Bramantari tidak mengantarnya sampai gerbang, hanya berdiri di serambi dengan wajah tertutup penyesalan. Mandrawati sempat menoleh ke pendapa. Tempat Rarasati masih duduk menggendong Jatmara, dikelilingi Mbok Rembulan dan Pak Gendis. Tidak ada makian, tidak ada lemparan batu, hanya sunyi yang membuat langkah Mandrawati terdengar amat panjang. Ia pergi sebelum matahari tenggelam di balik Bukit Kapur. Ketika gerbang ditutup setelah kepergian Mandrawati, bunyinya berbeda dari malam Rarasati diusir. Kali ini bukan bunyi pengusiran, melainkan bunyi akhir dari kebohongan yang terlalu lama diberi tempat. Raden Wirasana berdiri di bawah pohon asam, memandang Rarasati dengan bayi di pangkuannya. Ia tidak berani meminta semuanya segera kembali seperti dulu. Rarasati pun tidak terburu-buru tersenyum. Namun ketika Jatmara menguap kecil dan menggenggam ujung jarinya, semua orang tahu bahwa rumah Kedung Jati baru saja belajar menunduk di depan kebenaran yang paling kecil. Malam setelah perkara di pendapa selesai, rumah besar Kedung Jati tidak segera ramai seperti biasanya. Orang-orang berjalan pelan, seolah takut suara sandal mereka membangunkan luka yang baru saja dibuka. Rarasati masih tinggal di gubuk kebun asam untuk 1 malam lagi, bukan karena pintu rumah besar belum terbuka, melainkan karena hatinya belum sanggup langsung melewati ambang yang pernah menolaknya. Raden Wirasana duduk di luar gubuk sampai larut, tidak memaksa masuk, hanya menjaga dari jauh seperti orang yang belajar menunggu dengan rendah hati. Di dalam gubuk, Jatmara tidur dengan napas kecil yang teratur. Rarasati memandangi wajah anaknya diterangi pelita, lalu mengingat malam ketika ia melangkah keluar dari gerbang dalam gerimis. Luka itu tidak bersuara, tetapi tinggal di dalam tubuh seperti dingin yang lama menempel pada tulang. Mbok Rembulan duduk di dekat pintu, memintal benang dengan gerakan pelan. Ia berkata, kembali ke rumah tidak selalu berarti lupa jalan yang pernah membuat kaki berdarah. Rarasati mengangguk, sebab nasihat itu terasa sangat benar. Pagi harinya, kabut turun rendah di atas kebun asam. Pak Gendis menyiapkan air hangat, sementara Raden Wirasana membantu memperbaiki tali gendongan bayi tanpa banyak bicara. Ia tampak canggung, sebab tangannya biasa memegang kendali kuda dan buku dagang, bukan kain lembut untuk bayi. Rarasati melihat usahanya, tidak tersenyum lebar, tetapi matanya tidak lagi sejauh malam sebelumnya. Ketika Jatmara membuka mata, Raden berbisik, "Bapakmu terlambat, nak, tetapi tidak akan meninggalkanmu lagi di luar pintu." Menjelang matahari naik,
rombongan kecil dari rumah besar datang ke gubuk. Ki Demang Jayengpati berjalan paling depan, disusul Nyai Bramantari yang mengenakan kebaya sederhana tanpa perhiasan mencolok. Di belakang mereka ada beberapa kerabat yang kemarin duduk diam di pendapa. Mereka tidak datang membawa tandu atau tanda kebesaran, hanya membawa kain bersih, kendi susu kambing, dan beras putih. Nyai Bramantari berhenti di ambang gubuk, menunduk kepada Rarasati, lalu berkata, "Izinkan kami menjemputmu bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai ibu dari cucu kami." Rarasati tidak segera menjawab. Ia menatap tanah di depan gubuk, tempat jejak kakinya semalam sudah kering menjadi garis-garis tipis. Ia memandang Jatmara, lalu memandang Mbok Rembulan. Perempuan tua itu hanya mengangguk kecil, seolah berkata bahwa pintu yang pernah salah menutup boleh dibuka kembali, asal hati tidak dipaksa berlari. Rarasati akhirnya berdiri pelan, menggendong anaknya, dan berkata bahwa ia akan kembali demi Jatmara, tetapi ia meminta agar kebaikan kepada orang kecil tidak hanya berlaku ketika darah bangsawan sudah terbukti. Perjalanan menuju rumah besar berlangsung lambat. Warga desa yang melihat dari halaman tidak bersorak, tidak pula mencemooh. Mereka hanya memberi jalan dengan wajah tenang. Seorang ibu membawa semangkuk bubur merah putih sebagai doa keselamatan. Seorang kakek menaruh seikat daun katuk di pagar rumah besar, dan anak-anak mengikuti dari jauh dengan mata ingin tahu. Di bawah pohon asam tua, Rarasati berhenti sejenak. Di tempat itu janji pernah diucapkan, luka pernah bermula, dan kini langkah pulang harus belajar tidak gemetar. Gerbang rumah besar terbuka lebar. Tidak ada dayang mandrawati, tidak ada tawa tajam dari kamar tamu, tidak ada bisik yang sengaja dilemparkan ke halaman. Yang terdengar hanya suara sapu lidi para pelayan membersihkan daun, suara air ditimba dari sumur, dan kokok ayam yang terlambat. Ketika Rarasati memasuki ambang, Nyai Bramantari tiba-tiba berlutut di lantai depan pendapa. Beberapa kerabat ikut menunduk. Rarasati terkejut. Namun Nyai berkata dengan suara basah, "Kami pernah membuatmu berdiri di jalan, maka hari ini biarkan kami merendah di rumah sendiri." Ki Demang Jayengpati juga menundukkan tubuhnya di hadapan Rarasati dan Jatmara. Ia bukan lelaki yang mudah memperlihatkan penyesalan, tetapi hari itu wajah tuanya terbuka seperti tanah setelah dicangkul. "Aku menjaga nama keluarga sampai lupa menjaga keadilan," katanya pelan. Rarasati memeluk Jatmara lebih erat. Ia tidak merasa menang, sebab penderitaan bukan perlombaan yang memberi mahkota kepada siapapun. Ia hanya merasa bahwa beban di punggungnya sedikit turun, walau bekasnya masih ada seperti tali yang lama mengikat kulit. Raden Wirasana berdiri di samping ibunya, lalu ikut berlutut di depan Rarasati. Ia meminta maaf bukan hanya karena pulang terlambat, tetapi karena dahulu terlalu percaya bahwa janji dapat menunggu waktu yang baik. "Aku seharusnya berbicara sebelum pergi, bukan menitipkan keberanian." "Sejan," ucapnya. Rarasati menatapnya lama. Ia mengingat kebaikan Raden, juga kelemahannya. Akhirnya ia berkata, "Bangunlah, Raden, sebab anak ini tidak membutuhkan ayah yang berlutut terlalu lama, melainkan ayah yang berdiri benar setiap hari." Kata-kata itu membuat pendapa hening, lalu Ki Lurah Candrakusuma yang hadir sebagai saksi mengangguk pelan. Ia berkata bahwa itulah hukuman paling halus dan paling berat, yakni hidup benar setelah salah terlihat oleh semua orang. Nyai Bramantari menyeka air mata dengan ujung kain, lalu memerintahkan agar kamar dekat serambi timur disiapkan untuk Rarasati dan Jatmara, bukan kamar kecil dekat dapur seperti dahulu. Rarasati menolak kemewahan berlebihan, tetapi menerima kamar itu karena ada jendela menghadap halaman dan cukup cahaya untuk bayi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti benang kusut yang pelan-pelan diurai. Rarasati kembali berada di rumah besar, tetapi pekerjaannya tidak lagi sebagai pelayan dapur. Ia tetap bangun pagi karena kebiasaan. Namun Mbok Rembulan selalu menahannya bila ia hendak mengangkat bakul berat. Para pelayan muda awalnya canggung memanggilnya, tidak tahu harus menyebut nduk, mbak, atau den ayu.
Rarasati tersenyum lembut dan berkata, "Panggil aku Rarasati saja, tetapi jangan lupa bahwa setiap orang di rumah ini punya hati yang perlu dihormati." Nyai Bramantari berubah tidak sekaligus, sebab watak manusia tua tidak berganti seperti kain basah dijemur. Namun ia mulai belajar. Setiap pagi ia datang ke kamar Serambi Timur, membawa air hangat untuk Jatmara dengan tangannya sendiri. Awalnya Rarasati kaku menerima, tetapi lama-kelamaan ia melihat penyesalan Nyai bukan hanya untuk dilihat orang. Suatu sore, saat Jatmara tidur, Nyai berkata, "Aku dulu takut nama keluarga jatuh, padahal yang jatuh adalah belas kasihku." Rarasati menjawab pelan bahwa kasih yang jatuh masih bisa diangkat bila tangan mau merendah. Raden Wirasana meminta kepada ayahnya agar pengakuan Jatmara dicatat di hadapan tetua desa dan keluarga. Ki Demang menyetujui tanpa menunda. Pada hari baik setelah pasar legi, beberapa tetua datang ke pendapa. Tidak ada pesta besar, hanya doa, nasi tumpeng kecil, dan penyebutan nama Jatmara Kelingan sebagai anak Raden Wirasana Adiputra serta darah keluarga Jayengpati. Rarasati duduk tenang sambil menggendong anaknya. Saat nama itu disebut, angin masuk dari halaman, menggoyangkan selendang hijau pusaka yang digantung rapi di tiang pendapa. Diajeng Mandrawati tidak pernah kembali ke Kedung Jati. Kabar yang sampai hanya mengatakan bahwa ia tinggal di rumah kerabat jauh dan jarang keluar saat pasar ramai. Orang desa tidak lagi membicarakannya dengan marah, sebab amarah yang terus dipelihara hanya membuat hati menjadi dapur tanpa jendela. Ki Lurah melarang warga menambah cerita buruk tentang dirinya. "Orang yang pergi karena salah biarlah membawa sunyinya sendiri," katanya. Dengan begitu, nama Mandrawati perlahan menjadi pelajaran, bukan bahan tertawaan panjang di warung. Rumah besar mulai menemukan iramanya lagi. Pagi diisi suara lesung, siang diisi bau nasi dan sayur bening, sore diisi bayangan pohon asam yang memanjang sampai dekat sumur. Rarasati sering duduk di Serambi Timur sambil menimang Jatmara, melihat para pelayan menjemur kain di halaman. Ia tidak lupa masa lalunya di dapur, sehingga ia sering meminta agar makanan pelayan disiapkan sebelum hidangan pendapa selesai. Nyai Bramantari awalnya heran, tetapi kemudian mengangguk, sebab rumah yang kenyang hanya di depan sebenarnya masih lapar di belakang. Pak Gendis tetap menjaga lumbung seperti biasa, tetapi kini ia sering dipanggil masuk untuk minum teh sore. Ia selalu merasa tidak pantas duduk di pinggir pendapa. Namun Ki Demang berkata bahwa orang yang membuka gubuk saat bayi diusir lebih pantas duduk daripada kerabat yang diam saat fitnah berjalan. Pak Gendis hanya tertawa malu, menggaruk kepala, lalu berkata bahwa ia hanya membalas bubur lama yang pernah diberi Rarasati. Orang-orang yang mendengar itu terdiam, sebab kebaikan kecil ternyata bisa menjadi jembatan saat rumah besar kehilangan jalan. Bok Rembulan menjadi orang paling sibuk sekaligus paling tenang. Ia mengajari Rarasati memandikan Jatmara, mengajari Raden Wirasana menggendong bayi tanpa takut, dan sesekali menegur Nyai Bramantari bila terlalu banyak memberi selimut. Setiap kali muncul ketegangan kecil, ia hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang berhenti. Suatu malam ia berkata, "Bayi tidak tumbuh baik di rumah yang penuh bisik, maka bicaralah sebelum hati menjadi gudang gelap." Sejak itu, orang rumah belajar menyampaikan ganjalan lebih awal, meski kadang masih malu. Pada suatu sore yang teduh, hujan turun lembut seperti tirai tipis. Rarasati duduk di dapur, bukan untuk bekerja berat, melainkan menemani para pelayan membuat wedang jahe. Bau jahe, gula Jawa, dan serai memenuhi ruangan. Nyai Bramantari masuk tanpa perintah keras, duduk di bangku rendah, lalu membantu mengupas pisang untuk digoreng. Para pelayan saling pandang, hampir tidak percaya melihat nyonya rumah duduk di dapur dengan tangan terkena getah pisang. Nyai tersenyum kecil dan berkata, "Dapur juga bagian dari nama keluarga." Malamnya, mereka makan bersama di pendapa. Tidak semua duduk sejajar, sebab adat masih menjaga susunan, tetapi jarak di antara mereka terasa lebih manusiawi. Ada nasi hangat,
sayur lodeh, ikan asin, sambal terasi, pisang goreng, dan teh panas. Jatmara tidur dalam ayunan kain dekat tiang, sesekali menggerakkan tangan kecilnya. Raden Wirasana duduk dekat Rarasati, tidak terlalu dekat untuk pamer, tidak terlalu jauh seperti orang takut. Ki Demang memandang semua itu dengan mata berkaca, lalu mengucap syukur tanpa suara. Setelah makan, Ki Demang meminta cincin pusaka berukir daun asam diletakkan di dalam peti kembali, tetapi selendang hijau tua tidak lagi dikunci terlalu dalam. Selendang itu digantung di ruang tengah sebagai pengingat bahwa rumah pernah hampir salah menolak darahnya sendiri. Nyai Bramantari setuju. Ia bahkan berkata bahwa setiap anak dalam keluarga kelak harus tahu kisah Jatmara, bukan untuk membuka aib Rarasati, melainkan agar mereka tidak memakai kehormatan sebagai batu untuk melempar orang lemah. Rarasati mendengar itu dan menunduk, hatinya pelan-pelan menghangat. Waktu terus berjalan. Jatmara mulai mengenal suara sumur, suara ayam, dan suara mbok rembulan yang menyanyikan tembang pelan sebelum tidur. Bila ia menangis, Raden Wirasana belajar menenangkannya dengan berjalan mengitari pendapa. Bila ia tertawa, Nyai Bramantari menjadi orang pertama yang menyebutnya mirip leluhur. Rarasati tidak pernah melarang mereka mencintai anaknya, tetapi ia juga tidak membiarkan siapapun lupa bahwa kasih harus datang bersama tanggung jawab. Di bawah pengasuhannya, Jatmara tumbuh dikelilingi tangan yang dahulu terlambat, namun kini berusaha hadir. Pada akhir musim hujan, Desa Kedung Jati mengadakan selamatan kecil di halaman rumah besar. Bukan selamatan besar penuh gamelan, hanya doa untuk sawah yang akan kembali ditanami. Warga datang membawa hasil kebun, duduk di tikar, dan makan bersama setelah doa selesai. Rarasati menyajikan teh untuk beberapa ibu tua, bukan karena ia pelayan, melainkan karena ia memang senang melayani dengan hati yang bebas. Salah seorang ibu memegang tangannya dan berkata bahwa orang yang pernah jatuh tetapi tidak membalas dengan racun biasanya membawa berkah bagi halaman. Rarasati tersenyum mendengar ucapan itu. Ia tidak merasa dirinya suci, sebab ada malam-malam ketika ia masih menangis diam-diam, mengingat dingin gubuk dan gerbang yang tertutup. Namun setiap kali luka itu datang, ia memandang Jatmara yang tidur atau tertawa, lalu hatinya kembali menemukan alasan untuk tidak mengeraskan diri. Ia tahu memaafkan bukan berarti menghapus bekas jalan, melainkan memilih agar anaknya tidak tumbuh di bawah bayangan dendam. Itu keputusan yang sulit, tetapi ia menjalaninya seperti menanak nasi, pelan dan sabar. Suatu malam, saat bulan hampir penuh, Rarasati duduk di serambi bersama Nyai Bramantari. Di depan mereka, halaman basah oleh embun dan lampu minyak bergoyang pelan. Nyai mengaku bahwa dahulu ia lebih mendengar suara orang luar daripada tangis perempuan di dalam rumah sendiri. Rarasati tidak menjawab dengan teguran, hanya berkata, "Nyai, rumah yang sudah tua tetap bisa belajar membuka jendela." Kalimat itu membuat Nyai menangis lagi, tetapi tangisnya kali ini tidak berat, lebih seperti hujan kecil yang mencuci debu dari daun. Di dekat sumur, Raden Wirasana berbicara dengan Ki Demang tentang masa depan rumah. Ki Demang berkata bahwa Jatmara harus diajari membaca kitab, menghitung padi, dan mengenal nama setiap orang yang menjaga dapur, lumbung, kuda, serta halaman. Jangan biarkan ia menjadi tuan muda yang hanya tahu pendapa, kata Ki Demang. Raden mengangguk. Ia melihat Rarasati dari jauh, lalu memahami bahwa anaknya kelak harus mewarisi bukan hanya tanah dan pusaka, tetapi juga pelajaran dari ibunya, yakni bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh tempat duduk. Pada malam terakhir cerita itu dikenang oleh warga, angin berembus sangat tenang dari Bukit Kapur. Pohon asam tua menggugurkan daun-daun kecil ke halaman rumah besar, dan kali ini tidak ada orang merasa takut. Mbok Rembulan duduk di dapur, meniup teh panas, lalu berkata kepada para pelayan muda bahwa kebenaran kadang berjalan lambat karena membawa bayi di gendongan. Mereka tertawa pelan, bukan mengejek, melainkan lega. Di pendapa,
Rarasati menimang Jatmara sampai anak itu tertidur dalam pelukan yang hangat. Sejak hari itu, orang Kedung Jati tidak lagi menyebut Rarasati sebagai pelayan yang diusir, melainkan sebagai ibu yang membuat rumah besar belajar menunduk. Bila ada keluarga mulai meninggikan suara kepada orang lemah, tetua desa akan mengingatkan kisah bayi bertanda daun asam dan selendang hijau yang jatuh dari peti pusaka. Rumah Jayengpati tetap berdiri dengan tiang-tiang jatinya, tetapi napasnya berubah lebih lembut. Dan pada malam-malam sepi, orang desa berkata pelan bahwa rumah yang mau meminta maaf akan menemukan jalan pulang kepada kasih.